Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Revise. Oke, jadi di video kali ini gua bakal bahas konsep awal Ultraman Kid. Bang Regulus bang, sabar, Regulus nanti aja. Sekalian juga nunggu info barunya lagi. Atau enggak ya, sekalian aja nanti ya, pas trailer keduanya udah keluar. Ya semuanya gaskan aja itu nanti ya. Itu kalau masalah Regulus. Untuk sekarang kita lihat dulu tentang Decker. Dan ya, gua bakal bahas konsep awal si anak haram ini. Jadi tanpa satu-satu lagi, langsung aja simak videonya. Buat konsep awalnya ini juga ya lumayan lah ya, dari Jit Primitive sampai dengan Jit Ultimate Final. Jadi total ada 6 konsep awal Ultraman Jit di sini. Jadi yang pertama dari konsep awal Ultraman Jit Primitive. Dari konsep awalnya sih ya terlihat nggak ada yang berbeda sama yang sekarang. Jadi ya sekali konsep awalnya jadi, si Subura ini udah setuju dan dia jadilah Jit Primitive Dragon. Yang gua lihat sih ya nggak ada yang berbeda ya dari Jit Primitive yang ini. Yang ada di konsep awal dan di series ya gua lihat ya nggak ada yang beda ya. Yang kedua, konsep awal Ultraman Jit Solid Burning. Untuk Jit Solid Burning ini ada dua konsep awal. Yang pertama ini masih sama seperti yang sekarang, tapi itu perbedaan sendiri cuman di bagian warna. Untuk desain corak yang masih sama seperti yang kita lihat sekarang. Jadi yang berbeda di sini ada di bagian warna abu-abunya, dimana kalau yang sekarang itu berwarna hitam. Di sini tuh warnanya kayak abu-abu gitu. Dan kalau kalian perhatiin lagi, sluggernya nggak cuman ada di kepala aja, tapi di bagian kaki dan juga tangan. Kalau yang kalian lihat sekarang, kalau mau sluggernya ada di kaki atau di tangan, itu harus dipasang dulu. Tapi di konsep awal ini langsung ada guys di bagian tangan dan kaki. Di bagian kepala juga gua lihat agak sedikit berbeda, dimana di bagian kepala ada ditambahin sedikit warna biru galaksi gitu ya, yang gua lihat ya. Di konsep awal yang kedua, ini jelas adalah konsep awal yang digunakan oleh Suburaya Born from Jit Solid Burning ini. Jadi masih sama seperti sebelumnya, tapi warna abu-abu yang ada di bagian tubuhnya itu diubah jadi warna hitam. Dan untuk slugger cuman ada di bagian kepala aja. Jadi kalau mau munculin di bagian tangan atau di kaki, itu harus dipasang dulu. Dan di bagian kepalanya juga diubah menjadi kepala mirip Leo gitu ya. Yang ketiga, konsep awal Ultraman Jit Acro Smasher. Untuk Jit Acro Smasher ini juga lumayan banyak, yaitu ada 4 konsep awal. Jadi yang pertama dulu, ini hampir sama yang kayak sekarang, cuman dari segi warna dan corak agak sedikit berbeda. Kayak di bagian atas kepala, dimana kalau yang sekarang itu di bagian ke atas kepalanya itu full biru ya, tapi kalau ini nggak full biru guys. Di bagian paha dan tangan juga agak sedikit berbeda ya, kalau kalian teliti lihatnya. Di konsep awal yang kedua, di sini hampir sama seperti sebelumnya, cuman untuk bagian kepala itu diubah menjadi lebih tajam ya, dimana yang sebelumnya kan ya kecil aja ya, dan nggak tajam juga. Gue jujur ya lebih suka yang ini loh ya. Karena bagian kepalanya menurut gue ya keren, ditambah desainnya simple ya, jadi menurut gue keren. Cuman sayang dibatalin. Di konsep awal yang ketiga, di sini masih sama seperti sebelumnya, cuman warnanya diubah jadi merah. Ini untung aja sih dibatalin, karena kok tiba-tiba jadi warna merah. Sedangkan Ultraman Diffusion itu warnanya biru, yaitu Cosmos dan juga Hikari. Jadi ya aneh aja kan ya kalau tiba-tiba pas fusion warnanya jadi merah. Di konsep awal yang terakhir buat Acro Smasher, yang ini juga pastinya adalah konsep awal yang digunakan dan yang udah kita lihat sekarang juga, dimana untuk bentuk desain ini hampir mirip dengan konsep awal yang pertama tadi. Cuma dia dari segi corak warna ini juga agak sedikit diubah. Ya intinya ini konsep awal yang udah kita lihat sekarang. Yang keempat, konsep awal Ultraman Jit Magnificent. Ini juga ada dua konsep awal, cuma untuk segi perubahan yang gak terlalu signifikan banget. Ya cuma di bagian warna dan juga di bagian corak. Di konsep awal yang pertama, di bagian tangan agak sedikit beda sama yang sekarang, dimana di bagian tangan ada warna abu-abunya. Sedangkan buat yang sekarang ada warna hitamnya. Jadi ya bisa dibilang warna abu-abunya itu diganti jadi warna hitam. Dan di bagian perut sampai paha gitu, warna sama coraknya beda banget sama yang sekarang. Dimana di sini dominannya diberi warna merah dan untuk warna biru nggak terlalu banyak. Dan untuk bagian coraknya juga kelihatan lumayan beda jauh sama yang sekarang. Dan gua juga ya agak kurang suka ya sama desain yang ini. Kalau dari gua ya guys. Di konsep awal yang kedua, ini yang udah kita lihat sekarang, dimana warna biru dan merahnya balance dan corak silvernya juga lumayan banyak ditambahin. Untuk armor yang masih sama yang kayak tadi, yang gue lihat ya, kalau gue agak kurang teliti ya bisa ya kalian koreksi di kolom komentar.
Yang kelima, konsep awal Ultraman Gate Royal Mega Master. Ya, ini kita udah masuk ke final form dari Gate, yaitu Gate Royal Mega Master. Dimana untuk konsep awalnya ini ada dua. Langsung aja di konsep awal yang pertama. Gua ngeliat ini sih emang perlu adaptasi banget ya, karena dari desainnya gua agak kurang gimana gitu ya. Dan juga di bagian kepala yang masih mirip kayak di primitif tuh, dan cuman ditambahin jenggotnya gitu di sampingnya. Ya gua rasa ya kayak terlalu pas aja gitu ya. Makanya gua pas lihat ini ya perlu adaptasi dulu. Dan untuk bagian jubahnya yang nggak ada yang berubah, masih sama ya. Cuma untuk corak dan warna ya agak berbeda ya. Dimana yang gue lihat di sini warnanya emas, hitam dan juga silver. Ya kalau kita lihat yang sekarang kan ya itu ada warna ungunya ya. Tapi di sini nggak ada guys. Di bagian pinggangnya juga terlihat kayak ada sabuk gitu ya. Yang dimana kalau sekarang kan ya nggak terlihat kayak sabuk banget ya. Emang ya kalau menurut gue buat form ini perlu adaptasi banget. Kalau menurut kalian gimana guys? Di konsep awal yang kedua, ini perubahannya lumayan jauh. Yang jelas ini juga adalah konsep awal yang udah dipakai sama Subaru dan udah kita lihat juga sekarang. Dimana di bagian kaki dan tangan ditambahkan armor dan juga ditambahkan warna ungu di sebagian tubuhnya. Dan di bagian kepala di sini juga diubah, dimana ini hampir mirip kayak si Ultraman King. Yang terakhir, konsep awal Ultraman Gate Ultimate Final. Untuk Ultimate Final ini adalah form yang debut di movie Ultraman Gate, dan bisa dibilang ya termasuk extra final form atau extra form. Dan untuk konsep awal ini ada sekitar 3 konsep awal. Cuman buat perbedaan sendiri ya, cuman ada di bagian kepala aja ya. Konsep awal yang pertama, seperti yang gue bilang tadi, yang beda di sini itu hanyalah di bagian kepala. Jadi buat desain badan dan tangan warna itu masih sama ya. Cuman di bagian kepala aja guys. Cuman kalau gua kurang teliti ya seperti biasa, silahkan aja koreksi di kolom komentar. Di konsep awal pertama ini di bagian kepalanya dibikin seperti slangger gitu. Ini gua ngeliatnya mirip slanggernya Z original loh ya. Yang kemungkinan slanggernya dari Z original itu terinspirasi dari konsep awal Ultraman Gate yang ini. Konsep awal yang kedua masih sama seperti sebelumnya, cuman untuk berbedanya masih di bagian kepala, dimana di bagian tanduknya itu udah mirip kayak yang sekarang. Cuman ada yang beda, seperti kita tahu kan tanduk Gate Ultimate Final yang sekarang itu ada warna kuningnya. Di sini tuh yang gue lihat kayak warna biru gitu ya. Ya itu aja ya bedanya ya. Konsep awal yang ketiga ini pastinya adalah yang sekarang, dimana di bagian tanduknya di sini diberi warna kuning, dan untuk di bagian desain badan sampai kaki ya tetap nggak ada yang berubah guys. Yang beda cuma di bagian kepala. Cuman sekali lagi kalau gua agak nggak teliti ya silahkan aja koreksi. Nah itu seharusnya udah jadi yang terakhir. Cuman seperti yang kalian tahu, Gate ini dapat form satu lagi ya, yang didapatnya di series Ultraman Z, yaitu Ultraman Gate Galaxy Rising. Jadi dianggap ini bonus. Bonusnya yaitu konsep awal Ultraman Gate Galaxy Rising. Untuk Gate Galaxy Rising ini ada 3 konsep awal ya. Di konsep awal yang pertama di sini hampir sama yang kayak sekarang, cuman dari segi bentuk armor dan warna agak sedikit berbeda. Dimana di sini warnanya merah gelap gitu ya, dan juga biru. Pastinya juga ada warna hitamnya. Dari bentuk armornya ini ya banyak yang kayak lancip-lancipnya gitu ya. Dan ya sebenarnya gue lebih suka yang ini sih ya, karena ya keren aja. Karena kalau ada yang kayak lancip-lancipnya gitu ya gue suka guys. Cuman ya sayang aja dibatalin. Kalau menurut kalian gimana guys? Di konsep awal yang kedua, untuk bentuk armor di sini udah mirip yang kayak sekarang, cuma ada sedikit yang beda, yaitu yang ada kayak taring di bagian pahanya. Dimana kalau sekarang kan itu ya nggak ada ya. Untuk di bagian yang lainnya ya masih sama yang kayak sekarang, cuma untuk dari segi warna masih yang kayak di konsep awal yang pertama, yaitu merah gelap, biru dan juga hitam. Di konsep awal yang ketiga, ini yang udah kita lihat sekarang ya, dimana buat armor masih kayak di konsep awal yang kedua. Cuman yang ada di bagian paha tadi dihilangin, dan untuk warna beda sama 2 konsep awal sebelumnya. Dimana untuk warna bisa dibilang agak rame ya, kayak kuning, merah, biru, hitam dan juga silver. Ya walaupun terlihat rame, pas dilihat sekarang ya gue lihat ya keren-keren aja ya. Kalau dari kalian gimana guys? Oke guys, ya itu dia buat konsep awal Ultraman Gate dari Gate Primitive hingga Gate Ultimate Final, plus bonus buat Gate Galaxy Rising. Sebenarnya sih ada lagi ya buat Zero Beyond, cuman karena di sini gua fokusnya ke Gate, jadi ya Zero Beyond gua skip. Jadi kalau kalian mau lihat ya silahkan aja cari-cari di Google, ada kok ya. Oke guys, jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel Ray Revise. Jika ada kesalahan dalam video ini, mohon maaf dan silahkan dikoreksi di kolom komentar. Dan jika kalian ingin request, silahkan ditulis di kolom komentar atau DM gua di Instagram.
Oke guys, see you next again in Ultraman World. Bye bye.